Sebelumnya saya menyapa kita semua bersama dengan keluarga kecil kami. Selamat malam, Shalom Alehem. Puji Tuhan. Kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Ini hari terakhir. Sepertinya cepat sekali. Tetapi baik kita tetap menghayati hari-hari kita sebagaimana firman Tuhan katakan, menghitung hari-hari kita, sehingga kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan semakin baik di mata Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Demikian pelajaran kita juga sudah memasuki pasal yang ke-12 kitab Roma. Sebentar lagi akan selesai, tinggal beberapa pasal lagi. Kita juga bersyukur kepada Tuhan, oleh penyertaan Tuhan, ibadah kita boleh kita jalani selama 1 tahun ini. Dan pada malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Kita bacakan secara responsoria. Saya bacakan lebih dahulu, Bapak Ibu Saudara mengikuti nanti, mulai dari ayat 9 sampai ayat 21. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersegeralah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menyanyikan kamu, berkatilah dan jangan putus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu selalu berpikir dalam hidup bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedang masalahnya kalau memberikan kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika sebelum lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menemukan barang-barang keselamatan. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin, Bapak Ibu. Iya. Seperti yang sudah kita dengar, tolong dihidupkan dulu, Indes, bahwa pasal 1 sampai 11 itu adalah doktrin atau ajaran. Dan kemudian pasal 12 sampai nanti pasal terakhir, yaitu pasal 16, itu merupakan praktek atau apa yang dituntut dari kita umat Tuhan. Saya berikan tajuk atau judul pada malam ini bagi kita, live in love, ya, hidup dalam kasih. Dan kalau kita coba pikirkan lagi pada pasal-pasal yang lampau, yaitu pasal 1 sampai 11, sebenarnya semua itu berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa, ya, yang dinyatakan di dalam Kristus dan diberitakan dalam bentuk Injil.
Injil kekuatan Allah dikatakan dalam pasal-pasal pertama, kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Kasih Allah yang luar biasa. Dan sebaliknya kita melihat dosa manusia, pelanggaran manusia, pemberontakan manusia yang luar biasa terhadap Tuhan. Dari zaman Adam, manusia itu memberontak. Sampai juga Tuhan memilih umatnya, satu bangsa yaitu Israel, itu pun memberontak juga. Tetapi kasih Allah itu kasih yang tak berkesudahan, kasih yang tanpa pamrih. Kita melihat sepanjang pasal-pasal yang telah kita pelajari bagaimana kasih Allah itu tetap menyertai umat itu, tetap dinyatakan. Sekalipun umat manusia itu, kalau saya katakan tidak layak ya, tidak pantas lagi untuk dikasihi. Tetapi kita melihat kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang luar biasa kepada manusia, sehingga jalan keselamatan itu kembali dibuka. Hubungan kepada Allah itu kembali dipulihkan. Hanya dengan kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, maka segala sesuatunya dikembalikan. Ya. Di dalam iman kepada Kristus, itu paket yang utuh. Secara rohani kita boleh peroleh. Itu kasih Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kita melihat ada tuntutan kasih. Saya katakan juga pada pertemuan yang lampau bahwa Allah itu tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu sebelum Dia sendiri melakukannya lebih dahulu. Allah tidak mungkin meminta kita mengampuni kalau Tuhan sendiri tidak mengampuni kita. Amin Bapak Ibu? Iya. Allah tidak meminta kita untuk mengasihi kalau sendiri Allah tidak mengasihi. Allah tidak meminta kita untuk berbuat baik kalau Allah itu tidak baik. Jadi semua yang Tuhan minta kepada kita, atau Tuhan minta dari kita, itu adalah segala sesuatu yang telah Tuhan berikan atau Tuhan lakukan kepada kita. Allah tidak mungkin menyuruh kita memberi kalau Dia tidak memberkati kita. Semua, coba pikirkan Bapak Ibu, semua hal yang Tuhan minta, itu berarti sudah Tuhan berikan. Jadi Allah itu luar biasa, sangat adil. Ya, sangat adil. Dan bahkan saya boleh jamin bahwa semua yang kita lakukan itu tidak mungkin sebanding dengan apa yang telah kita terima. Semua pelayanan kita tidak mungkin sebanding dengan pelayanan yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Semua pengorbanan kita tidak mungkin sebanding dengan korban Kristus. Amin Bapak Ibu? Ya. Jadi pada pasal atau ayat-ayat yang kita sedang baca ini, apa yang diminta oleh Tuhan di sini, itu semua Tuhan telah lakukan bagi kita. Iya. Karena ini bagi kita orang percaya. Pertama dikatakan, ya, kasih itu jangan pura-pura, ya. Kasih jangan pura-pura. Orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang apa adanya, orang yang real, apa adanya. Karena kalau kasih itu pura-pura, cepat atau lambat akan ketahuan juga. Ya. Tetapi kalau kasih itu benar-benar dari dalam diri kita, karena memang kita sudah mengerti kasih Allah, sudah hidup dalam kasih itu, maka kasih itu akan kita sampaikan atau kita impartasikan dengan nyata apa adanya. Ya. Karena kita sudah mengalami kasih Allah itu. Kita sudah mengalami kasih Allah itu. Maka kasih itu akan mengalir dari dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri telah mengalami. Hanya orang yang mengalami kasih dapat mengasihi. Orang yang tidak mengalami kasih itu tidak mungkin dapat mengasihi. Ya.
Dan kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih itu dan semestinya telah mengalami kasih itu, mengalami kasih Allah. Dan kalau kita mengalami kasih Allah, maka kasih kita kepada orang lain itu adalah real, apa adanya, tidak pura-pura, tidak mengada-ada. Orang yang hidup dalam kasih itu real, saya katakan. Dan kemudian dari ayat ini kita melihat orang yang hidup dalam kasih menjauhi yang jahat. Jadi bukan hanya tidak melakukan yang jahat, dekat saja kepada yang jahat itu dia tidak mau. Amin Bapak Ibu. Kalau sudah tahu itu yang jahat, sudah tahu itu yang jorok, sudah tahu itu dosa, dia akan menjauh. Dia tidak senang dengan yang jahat karena dia sadar tentang kemurahan Allah yang telah membawa dia dari kejahatan itu, mengambil dia dari dosa itu, mengangkat dia dari lumpur dosa, lumpur kejahatan. Maka sejak dia mengalami keselamatan itu, maka dia akan berbalik, ya, berbalik dari kejahatan itu. Itu namanya bertobat Bapak Ibu, berbalik. Saya sampaikan beberapa waktu yang lampau, ketika melihat kejahatan dia putar balik. Ya, dia tidak mencari-cari tahu, dia tidak kepo, kata anak muda. Ya, dia sudah tahu itu kejahatan, dia lari dari situ. Dia menghindar dari situ. Menjauhi kejahatan. Itu orang yang hidup dalam kasih. Kemudian yang ketiga, saya ambil poinnya dari ayat ini. Orang yang hidup dalam kasih itu melakukan yang baik. Orang yang hidup dalam kasih itu melakukan yang baik. Di hatinya itu selalu memikirkan, ya, apa yang baik, dan dia pengen melakukan yang baik. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti yang kita pikirkan adalah yang baik. Kalau orang tua mengasihi anak, maka di pikiran orang tua dan di hati orang tua itu adalah yang baik. Semua yang baik. Apa yang terbaik buat anaknya. Makanan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, semampu-mampu dia. Dia akan upayakan. Karena dia mengasihi anaknya. Amin Bapak Ibu. Ya, itu tidak mungkin dibohongi. Maka sesuatu yang luar biasa menurut saya, kalau ada orang tua yang membuang anak, menelantarkan anaknya, itu saya tidak bisa kepikiran, ya, tidak masuk akal. Darah dagingnya sendiri, ketemu di tong sampah, ketemu di kantong kresek, ya, dibuang di jalan. Ya. Ada di panti asuhan. Saya jarang sekali melihat Bapak Ibu, ya, anak-anak orang Batak itu di panti asuhan. Benar ya? Semiskin-miskinnya, ya, orang Batak tetap diusahakan untuk merawat anaknya. Tetapi orang lain gampang saja, ya, anaknya dititipkan di panti asuhan. Saya yakin ketika kita mengasihi dan kita hidup dalam kasih, maka yang kita lakukan adalah yang baik. Dimulai dari pikiran kita Bapak Ibu. Orang melakukan yang baik karena pikirannya baik. Orang melakukan yang baik karena hatinya baik. Ya. Itu pasti sinkron. Maka kalau tidak demikian, itu yang pura-pura, ya, hatinya jelek tapi dia melakukan yang baik, itu hanya pencitraan, ya, politikus. Kita lihat politikus ya, manis-manis sekali mulutnya, ya, kalau pidato, ya. Oh, luar biasa Pak Pendeta ini, karena pendeta ini banyak jemaatnya. Di pikiran dia bagaimana supaya jemaatnya memilih saya nanti, dan saya masuk lagi ke istana, ke apa, ya, Senayan. Ya, itu semua perbuatan-perbuatan baik karena ada maunya. Itu semua perkataan-perkataan yang baik, puja-puji, sanjung menyanjung, karena ada di balik batu, ya, ada udang di balik batu. Tetapi kasih yang sesungguhnya tidak ada embel-embelnya. Tidak ada udang di balik batu. Amin Bapak Ibu. Ya, itu murni, ya, real, tidak pura-pura.
Kasih yang benar adalah kasih yang bersungguh-sungguh, bukan seperti ciuman seorang musuh. Bapak Ibu ingat, saudara ingat bagaimana Yudas, ya, Yudas Iskariot memberikan ciuman kepada Yesus di Taman Getsemani. Ternyata itu adalah ciuman pengkhianatan. Jadi itu yang pura-pura tadi. Ada orang ciuman tapi itu semua palsu. Ternyata dengan cara itulah dia menjual Yesus dengan beberapa uang. Ya. Ciuman yang menipu. Tapi Yesus tahu itu. Tuhan pasti tahu kalau kasih kita pura-pura. Amin. Dan sebaliknya Tuhan juga pasti tahu kalau kasih kita kasih yang benar, kasih yang sungguh-sungguh, ya. Kasih yang ikhlas, kasih yang ikhlas, ya. Karena dalam Alkitab saya, ya, yang baru dikatakan begini, hendaklah kasih itu tulus ikhlas, ya. Jadi itulah kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tulus dan kasih yang ikhlas, ya. Kasih yang tulus dan kasih yang ikhlas. Ini kasih yang diharapkan oleh Tuhan, kasih yang diminta oleh Tuhan. Dan kembali, selalu kita harus ingat, kalau Tuhan meminta kita demikian, maka kita harus mengingat bahwa kasih Tuhan juga demikian kepada kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang tulus, kasih Tuhan adalah kasih yang ikhlas, kasih Tuhan adalah kasih yang apa adanya. Karena memang Dia adalah kasih, Allah itu adalah kasih. Amin, Bapak Ibu. Dia tidak pernah pura-pura mengasihi kita. Dia tidak pernah pura-pura baik kepada kita. Memang Dia baik, memang Tuhan baik, memang Tuhan mengasihi kita. Memang Tuhan mengasihi kita sungguh-sungguh. Di dalam Tuhan, ya, dalam pribadi Tuhan kita, Allah Tritunggal itu tidak ada yang pura-pura, tidak ada pencitraan. Amin, Bapak Ibu. Ya, itu yang harus kita ingat. Maka boleh kita simpulkan kalau ada yang pura-pura berarti bukan kasih dari Tuhan itu, ya. Dengan siapapun itu, ya, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kalau pura-pura berarti itu belum kasih yang dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu tidak pernah pura-pura. Yang dari Tuhan itu selalu ikhlas, selalu tulus dan tanpa pamrih. Ya. Itu kasih agape. Karena ada 4 jenis kasih. Ya, kasih Tuhan itu adalah kasih agape. Itu kasih yang tertinggi. Kasih yang tanpa pamrih. Tanpa pamrih artinya tidak menuntut balas, tidak meminta balas. Dia tulus saja mengasihi, ikhlas saja. Kemudian kita melihat ayat berikutnya, ayat 10. Ya, saya mengambil poinnya. Di sana Rasul Paulus meminta kita untuk saling mengasihi dan menghormati. Orang yang hidup di dalam kasih itu tentu mengasihi. Kalau dia menerima kasih, hidup dalam kasih, maka ia juga akan mengasihi dan juga akan dikasihi. Namanya saling, ya. Berarti dua belah pihak saling mengasihi. Kalau saya dengan istri saya saling mengasihi, saya mengasihi dia, dia mengasihi saya, itu namanya saling. Jadi jangan hanya itu ya, satu pihak ya. Kita mengasihi dan kita dikasihi. Jangan hanya ingin dikasihi, jangan hanya ingin dihormati, jangan hanya ingin dihargai, tetapi kita juga harus mengasihi, harus menghormati dan harus menghargai. Sehingga timbal balik. Ya. Jangan hanya ingin dikasihi tetapi tidak mau mengasihi. Seringkali begitu Bapak Ibu ya. Hanya menuntut hormat, menuntut kasih, menuntut penghargaan. Ya. Tetapi kita harus lebih dahulu
melakukannya. Amin Bapak Ibu. Lebih dahulu. Karena sekali lagi akan selalu kita lihat bahwa Tuhan selalu lebih dahulu. Tuhan selalu lebih dahulu. Ya. Mengasihi kita, memberi kemurahan kepada kita, memberikan anugerah yang luar biasa. Dia selalu berada di posisi pertama. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mengasihi. Sebagai orang percaya, semestinya sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mengasihi. Karena tadi kita sudah mengerti kasih itu. Dan kita sudah mengalami kasih itu. Kalau kita mengalami kasih, ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah menikah masih ingat gimana rasanya jatuh cinta, ya. Itu dia perlu menuntut. Kita sendiri yang mengasihi, ya, kita sendiri yang melakukan, kita sendiri yang berbuat kepada orang yang kita kasihi. Ya, tidak perlu diajarin, tidak perlu didikte, ya. Karena kasih itu ada, cinta itu ada, maka dia akan melakukan, akan menunjukkan itu. Dan kasih itu sudah ada, kasih Tuhan itu sudah ada pada kita. Tinggal kita menunjukkan kepada yang lain, menunjukkan kepada orang lain bagaimana Tuhan telah mengasihi kita, menunjukkan kepada orang lain bagaimana Tuhan baik kepada kita, menunjukkan kepada orang lain bagaimana Tuhan itu sangat sabar kepada kita. Ya. Karena semua itu sudah kita alami Bapak Ibu. Yang dari Tuhan kita sudah alami, sudah ada pada kita. Sekarang di sini dalam praktek ini, ya, kita diminta untuk menunjukkan itu. Kasih Allah seperti apa yang telah kita alami? Pengampunan seperti apa yang telah kita terima? Sampai saat ini Bapak Ibu, kita masih sering jatuh bangun dalam dosa. Kita minta ampun dan Tuhan ampuni. Sampai saat ini kita masih sering melanggar, tetapi Tuhan tetap sabar. Kesabaran seperti itulah yang kita terima dari Tuhan. Dan kesabaran seperti itulah yang Tuhan mau, ya. Tuhan kehendaki untuk kita tunjukkan kepada sesama kita. Makanya saya katakan di sini sudah menjadi kewajiban kita untuk mengasihi orang lain. Karena Tuhan itu berlimpah kasih-Nya bagi kita. Kasih setia Tuhan selalu baru dikatakan setiap pagi, selalu baru setiap pagi dalam kitab Jefanya. Ya. Kasih setia Allah selalu baru setiap pagi. Kalau andaikan semua mengerti ini, ya, semua jemaat ini menunjukkan kasih itu satu dengan yang lain, ya, maka jemaat kita akan sangat indah dan manis. Amin Bapak Ibu? Iya, pasti itu. Saling menunjukkan kasih kepada saudara seiman di tempat ini. Maka gereja kita akan semakin indah, sangat indah. Dan ini merupakan kesaksian yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Kalau kita baca kisah para rasul, dikatakan di sana sehingga mereka disukai oleh orang lain. Orang lain yang belum percaya kepada Kristus melihat kelompok ini, melihat kelompok kekristenan ini menunjukkan kasih satu dengan yang lain, dan orang lain melihat, oh indah sekali ya jadi orang Kristennya. Sehingga mereka tertarik dan mereka datang kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Jiwa-jiwa bertambah-tambah. Kita tidak perlu ngomong sebenarnya. Ketika jemaat ini saja saling mengasihi, itu akan berdampak. Amin. Ya. Mereka sendiri yang cari tahu. Mereka sendiri yang menyaksikan bahwa jemaat kita memang benar-benar menyatu, menunjukkan kasih itu, kompak. Oke, nanti kita lihat berikutnya itu ya, sehati sepikir ya. Orang lain suka. Coba cari deh, saya teringat itu ya. Jemaat mula-mula itu seperti itu Bapak Ibu. Mereka belum ngomong, tetapi dengan cara hidup yang mereka tunjukkan itu, orang langsung suka. Ya.
Pasal 2, Desi. Ayat 41 sampai 47, ya. Ini jemaat mula-mula, jemaat pertama ya. Silakan Desi. Maafkan, Kisah Para Rasul maksud saya, Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 41, silakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Iya. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Iya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Iya. Dalam persekutuan. Terus Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. selalu berkumpul terus. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Iya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan Iya, Tuhan. sampai seperti ini wujud kesatuan, wujud kasih itu Bapak Ibu ya. Terus Dan selalu ada dari mereka yang Nah. menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. iya, jadi masing-masing tahu kebutuhan masing-masing. Terus Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka Iya. berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. iya, Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, Iya. dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. iya, ini kehidupan yang mereka jalani Bapak Ibu ya. Nah, akibatnya apa? Ayat 47, ini yang saya maksud tadi. Sambil memuji Allah. Iya. Dan mereka disukai Nah. semua orang. Iya. Terus Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang iya. diselamatkan. Saya baca di sini belum ada mereka bersaksi dalam dengan perkataan ya, belum ada. Ya. Mereka hanya menunjukkan kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Mereka hanya menunjukkan kehidupan yang menyatu itu, yang saling mengasihi itu, ya. Dan mereka disukai oleh semua orang di sekitar mereka. Dan Tuhan sendiri yang menambahkan jumlah mereka, ya. Tiap-tiap hari dikatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bertambah berarti orang-orang yang tadinya belum percaya, belum diselamatkan. Tiap hari tambah jumlah mereka. Karena mereka menunjukkan kasih, ya. Kasih. Ini menjadi mimpi kita Bapak Ibu ya. Di satu sisi kita pengen, kita mau, dan kita senang kalau jiwa bertambah. Tapi di sisi lain yang saya lihat belum terlalu nampak kasih itu. Amin ya, belum ya. Coba begitu kompaknya ya. Wah, pasti orang juga melihat, enak sekali ya jadi jemaat Gunung Hermon. Pasti begitu ya, amin ya. Karena mereka lihat ngumpul terus, ketawa terus, ya. Dengan iya kan gembira kan, bersama-sama makan bersama-sama terus. Coba bayangkan. Pasti orang suka lah makan bersama-sama, giliran gitu ya. Minggu ini di rumah Pauta Gaul, minggu depan di rumah Bapak Saribu contohnya. Minggu depan lagi, jangan tiap hari dulu lah ya. Tiap minggu aja pun udah bagus. Ditanya orang mau kemana? Mau makan-makan, ya kan? Gitu aja, ya kan? Ya, pasti orang senang, pasti orang tertarik. Dan memang nyata di sini tiap-tiap hari dikatakan Tuhan menambah jumlah, kuantitas. Ya. Karena kualitas jemaat ini memang. Ya. Jadi saya percaya kalau jemaat berkualitas dalam pengertian tadi, jemaat saling mengasihi itu kualitas Bapak Ibu. Itu kualitas. Jemaat saling mengasihi, maka kuantitas pun mengikuti. Saya seringkali dengarkan hamba Tuhan ya, yang penting kualitas, ya kan? Yang penting kualitas. Tapi nggak bertambah. Berarti tidak berkualitas dong ya? Menurut ayat ini. Kalau berkualitas, kalau menyatu, saling mengasihi, maka jiwa-jiwa pun bertambah. Amin. Maka kualitas ini yang kita mau tunjukkan. Karena sekali lagi kasih itu sudah ada, kasih itu sudah kita terima, pengampunan itu sudah ada, sudah kita terima dari Tuhan. Tinggal menunjukkan pada orang lain. Jangan bolak-balik Tuhan mengampuni kita, tetapi sekali orang salah, awas ya. Saha tutano merah katanya kan. Tutano narara, artinya
jumpa di kuburan lah kita. Kira-kira begitulah artinya. Baru sekali buat salah. Kita kan tiap hari buat salah. Nanti malam kita berdoa, Tuhan ampuni dosa saya sepanjang hari ini. Dari pagi-pagi subuh sampai malam hari, Tuhan ampuni. Benar ya? Besok lagi, buat lagi. Tuhan ampuni dosa saya sebelum saya tidur. Tuhan ampuni lagi. Tetapi kenapa kalau teman kita buat salah, ya langsung nggak bisa lagi mengampuni, ya? Padahal begitu banyak dosa kita yang Tuhan sudah ampuni. Begitu sabar Tuhan itu bagi kita. Jadi belum sinkron antara tindakan kita dengan tindakan Tuhan kepada kita. Sini, mengasihi, saling mengasihi. Dan dikatakan dalam terjemahan baru itu, saling mendahului memberi hormat. Kita kan seringkali menunggu ya, ayo hormati saya dong. Orang tua ini, ya kan? Coba semua saling mendahului kan? Semua saling menghormati pasti kan? Jumpa Pak Putagal, saling mendahului. Pasti pun dia cepat-cepat, ya kan? Bukan begini maksudnya. Itu hormat bendera itu ya. Maksudnya saling menghargai lah. Jangan menunggu, jangan menuntut. Itu kan penyakitnya kan, menuntut terus. Saling menuntut akhirnya tidak terjadi. Coba begini, saling mendahului. Saya senang sekali ya, saya kemarin itu dengan Bapak ya, waktu kita hari Minggu kalau nggak salah ya, diajak makan. Bayangkan Bapak Ibu ya, saya waduh benar-benar tertemplak. Jadi antara Hana dengan ada orang Singapura yang pelayanan kemarin di sini, Pak Wilfred itu ya, Pak Wilfred, masih ingat mungkin Bapak Ibu. Mereka itu saling mendahului loh untuk membayar makanan itu. Kalau kita kan pura-pura aja, cukup enggak gitu ya, tapi enggak mau bayar. Orang Singapura itu udah langsung nitipkan ATM-nya di kasir supaya Hana jangan bayar duluan. Mereka saling mendahului untuk bayar. Itu keren kan? Kalau kita kan gaya aja, padahal dia tidak mau. Udah dibayar orang, saya dok, cukup dok katanya. Padahal cuma lip service saja ya, nggak tulus itu mengasihi. Ya, coba kita belajar Bapak Ibu ya, belajar. Nah, dikatakan juga dalam Filipi, ya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap, coba Desi ya, satu ayat lagi. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Iya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Iya. Coba kita bayangkan nih Bapak Ibu ya, Saudara. Kalau masing-masing kita melakukan firman ini, jadi masing-masing menganggap yang lain itu lebih, ya. Coba sekali lagi Desi, apa dikatakan? Hendaklah sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati Iya. seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya memang selalu butuh kerendahan hati, apalagi untuk mengutamakan orang lain. Itu butuh kerendahan hati. Karena manusia itu sifatnya itu merasa lebih dari yang lain. Ya. Itu masih dalam natur itu, Bapak Ibu ya. Aku kok lebih hebat, aku kok lebih tinggi, aku kok lebih tua, aku kok lebih kaya, pekerjaanku kok lebih baik. Selalu merasa diri lebih dari orang lain. Coba begini Bapak Ibu, seperti ayat ini. Dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama. Karena ketika semua itu melakukan, semua jemaat melakukan itu, kan semua jadi utama ya, amin ya. Kalau saya menganggap Pak Utagal lebih utama, Pak Utagal juga melakukan yang sama kan? Pak Gembala juga melakukan yang sama. Jadi semua sebenarnya tidak ada yang dirugikan dengan itu. Nggak ada. Tetapi ketika orang merasa lebih dari yang lain, lebih utama dari yang lain, lebih penting dari yang lain, nah itulah yang menjadi penyakit. Ya. Sehingga tidak terjadi kesatuan. Ya.
Tidak ada sebenarnya yang dirugikan kalau semua saling mengasihi. Tidak ada yang dirugikan kalau semua saling mendahului memberi hormat. Ya, singkatnya tidak ada yang dirugikan kalau kita melakukan firman Tuhan bersama-sama. Tidak ada yang dirugikan, semua kita akan beruntung. Semua akan diuntungkan. Ya. Coba kita camkan itu Bapak Ibu ya. Kalau semua kita menganggap yang lain lebih penting, semua kita mendahului dalam memberi hormat, ya semua kan akan melakukan dan semua akan merasa terhormat, semua akan merasa bangga. Oh, kamulah yang hormati aku, saya kan lebih kaya. Nah, begitu kan? Sehingga tidak terjadi. Saya kan lebih pintar, merasa lebih terus. Saya kan lebih cakap. Sehingga tidak terjadi. Ya, tapi kita belajar Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau dari kita. Ayat berikutnya, waktu saya ternyata cepat sekali. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya buat di sini poinnya, antusias dalam hidup dan pelayanan. Amin Bapak Ibu. Antusias, semangat, ya, menyala-nyala, roh menyala-nyala, tidak kendor. Antusias dalam kehidupan, antusias dalam menjalani kehidupan, antusias dalam melayani Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih itu adalah orang-orang yang antusias, orang yang semangat, orang yang ceria, orang yang gembira. Ya, kalau saudara pergi ke restoran ya, coba jawab pertanyaan ini. Saudara lebih senang kalau pelayannya itu cemberut atau riang? Riang kan? Melayani saudara dengan riang, dengan senyum. Benar ya? Mungkin kalau saudara punya duit, saudara akan kasih tips sama dia. Jadi kita harus melayani Tuhan dengan riang. Amin? Ya, jangan cemberut. Kita harus hidup dengan riang, dengan menyala-nyala dikatakan. Rohmu menyala-nyala, terbakar. Ya. Terbakar melayani Tuhan. Jangan loyo dan layu. Amin ya. Harus semangat. Jangan tergantung cuaca. Jangan tergantung keadaan. Ya itu yang susah. Kita kan sudah tahu keadaan kita bagaimana. Bahwa Tuhan telah memberikan kasih-Nya. Amin. Tuhan sudah memberikan anugerah-Nya yang luar biasa, kemurahan yang luar biasa. Itu dasarnya. Jadi jangan lagi cari-cari alasan yang lain. Sudah jelas kok dasarnya. Mengapa kita harus mengasihi, mengapa kita harus melayani, mengapa kita harus hidup antusias. Sudah jelas alasannya. Jadi jangan lagi terpengaruh dengan hal-hal yang sepele. Ya kan? Itu yang Tuhan mau di sini. Antusias dalam hidup, menjalani kehidupan, bekerja, ya, antusias bekerja. Pasti senang, ya, pasti atasan kita senang. Kalau kita dilihat antusias bekerja. Datang ke kerjaan, langsung senyum dengan atasan, pasti senang dia ya, amin ya. Amin. Tapi kalau dilihat, ya kan, kalau ada pemecatan kita yang duluan dipecat, kalau muka kita begitu, ya, antusias dalam hidup, antusias dengan istri, amin, antusias dengan suami, antusias dengan anak, antusias siapkan makan, antusias siapkan kopi. Amin, ibu-ibu. Ya, antusias dong ya. Orang yang hidup di dalam kasih pasti semangat dalam menjalani kehidupannya, karena kasihnya itu bergelora di dalam hatinya, jiwanya. Dan saya yakin semua orang pasti senang dengan orang yang semangat. Saya juga sering perhatikan itu ya, di lampu merah. Kalau saya lihat orang-orang yang di situ tuh kayak melas-melas gitu, kayak mau mati, saya nggak kasih tuh. Tapi kalau saya lihat semangat dia, joget-joget dia semangat kan, saya senang ngasih tuh. Semangat dia menjalani itunya profesi. Iya, semangat dia jual korannya itu, saya kasih sering kalau lagi ada.
Kadang saya tidak ambil korannya, saya kasih aja. Mana ada? Tolonglah Pak, nggak makan lagi Pak, mau kutuncangkan ya, itu kayak gitu ya. Ya, mau ngemis-ngemis kayak gitu. Harus antusias Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan. Bekerja di perusahaan, bekerja di proyek, nyetirkah, khotbahkah, sekolahkah, kuliahkah, pelayanankah, kita harus lakukan dengan semangat. Berikutnya, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Ya, luar biasa ini ya. Singkat-singkat tapi memang padat sekali. Kalau kita hayati satu kalimat saja nih ya, bersukacita dalam pengharapan. Aduh, itu akan mengubahkan seluruhnya. Kalau kita sabar meskipun sesak, maka seluruh hidup kita akan berubah. Kalau kita bertekun saja dalam doa, tekun terus dalam doa, ya, akan terlihat hasilnya. Ada yang membuat sebuah akronim ya. Jadi doa itu adalah PUSH. P-U-S-H, PUSH. Pray until something happen, gitu ya. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Itu artinya tekun ya. Amin. Jangan seperti Bapak Gembala katakan, jangan lupakan doamu, jangan tinggalkan doamu. Di perjanjian lama juga mesbah itu harus ditungguin. Makanya ketika saudara baca kisah Abraham, dia kan menunggui mesbah ya, menunggui mesbah. Artinya dia berdoa, dia bertekun di situ, dia menunggui mesbah. Ketika ada burung-burung datang, dia usir burung-burung itu. Kita harus menunggui mesbah kita, amin. Iya, jangan meninggalkan. Kan ada berkat di situ. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Tidak jemu-jemu. 13. Saya cepat-cepat ya. Orang yang hidup dalam kasih senang menolong. Amin. Orang yang hidup dalam kasih pasti di hatinya itu ada sebuah suara ya. Suaranya itu adalah bagaimana saya dapat menolong. Apa yang dapat saya lakukan untuk berkontribusi. Saya catat di sini agak keras ini. Kasih itu hanya omong kosong saja kalau hanya sebatas ungkapan kata-kata ya, yang berisikan kebaikan hati dan rasa hormat, tetapi tidak melakukan apa-apa, sementara kekurangan saudara-saudara kita membutuhkan bantuan nyata dan kita mampu melakukannya. Nah, ini dia ya, mampu menolong tapi tidak menolong padahal dia sudah tahu saudaranya butuh. Maka kasih itu disebut omong kosong. Tetapi orang yang hidup dalam kasih pasti suka menolong. Dia menawarkan, apa yang bisa saya bantu Pak? Ya, ini hebat sekali. Ya, kalau ada orang-orang seperti ini. Apa yang bisa saya bantu Pak? Bu. Ya, ini orang yang mengasihi. Senang menolong. Itu sukacitanya. Ketika ada orang yang tertolong, dia sukacita. Berikutnya, orang yang hidup dalam kasih senantiasa memberkati. Ya. Bahkan di sini, waduh, ini luar biasa ya. Kita sudah dianiaya, masih diminta memberkati. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, kita sudah teraniaya nih. Kita sudah difitnah, tetapi kita harus tetap memberkati. Kita sudah dikecewakan, tetap harus memberkati. Amin Bapak Ibu? Amin enggak ini? Ya memang sulit memang mengaminkan ini. Ya. Sudah diperlakukan dengan tidak baik, tetapi tetap memberkati. Karena hidup dalam kasih, senantiasa memberkati. Pada umumnya yang saya dengar, orang berkata begini, kalau kamu baik kepada saya akan lebih baik lagi. Ya kan? Tapi kalau kamu jahat, lihat aja nanti. Ya kan? Itu kan pernyataan manusia-manusia ya. Tetapi saya dengarkan ya, seorang anak Tuhan mengatakan, kalau dia baik, maka saya tetap baik, maka saya akan lebih baik lagi. Tetapi kalau dia jahat,
saya akan tetap baik. Wah, itu yang hebat ya. Walaupun dia jahat, kita tetap baik. Itu yang hebat. Amin. Itu kembali kepada Tuhan ya. Tuhan itu tetap melakukan yang baik walaupun manusia-manusia jahat. Memberontak, menyangkal Tuhan, tidak percaya. Tetapi Tuhan itu tetap memelihara. Tetap berbuat baik. Dikatakan Tuhan menurunkan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Itulah Tuhan. Ya. Jadi sekalipun orang itu jahat, tetap Tuhan pelihara ya. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi itu yang dimaksud di sini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ketika Yesus disalib, itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ini dilakukan Yesus. Dia berdoa, dia memberkati yang memusuhi dia. Berikutnya, orang yang hidup dalam kasih menunjukkan empati. Empati itu adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Kemampuan untuk melihat dari kacamata orang lain. Dan bisa membayangkan diri berada di posisi dia. Empati ini penting sekali. Ya, dalam membangun hubungan. Ketika orang bersukacita, kita bersukacita. Kita beradaptasi dengan orang-orang itu. Ketika orang menangis, kita pun turut menangis. Itu namanya empati. Jangan sampai orang lagi menangis di tempat duka, kita ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi ya. Orang lagi berduka itu ya. Jadi itu empati. Minimal kalau tidak bisa menangis, minimal muka kita jangan apa ya, senyum-senyum. Siapa tahu dia salah paham. Berarti bapak ini senang kalau orang tua saya meninggal, begitu ya? Masa orang meninggal kita ketawa-ketawa di situ? Ya kan? Itu tidak berempati namanya. Ya, di tempat orang berduka kita pun turut berduka. Ketika orang bersukacita kita pun turut bersukacita. Jangan kebalik Bapak Ibu. Orang bersukacita misalkan kita berduka ya. Orang bersukacita karena juara misalkan ya. Kita berduka. Kok bukan saya yang juara? Orang bersukacita karena promosi. Kita berduka cita. Awas kau ya. Nah, itu kebalik. Harusnya kita turut merayakan. Oh puji Tuhan. Kau sekarang dipromosi. Mantap, ya kan? Lanjutkan. Itu namanya iri ya. Ketika orang berhasil, kita berduka cita, itu namanya iri. Dan itu tidak boleh. Kita harus rayakan keberhasilan orang lain. Sembari kita memperbaiki diri. Bersukacita bersama orang bersukacita. Dan menangis bersama orang menangis. 16. Nah ini dia ya. Coba Desi bacakan 16 ini Des ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dan Iya. bersama. Ya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Ya. Tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Iya, saya tuliskan poinnya dari ayat ini. Usahakanlah untuk sepakat. Amin. Ya, kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk seia sekata atau sepakat. Kita harus berusaha untuk tetap bersatu agar komunitas tidak menimbulkan bentrokan atau pertentangan, agar di komunitas kita tidak saling menjegal. Nah, bagaimana caranya sepakat ya? Sepakat itu dengan cara jangan terlalu berpikir tinggi-tinggi. Ya, jangan memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi. Ya, kita sesuaikan dengan komunitas kita. Kemudian yang kedua, sederhana saja. Ya,
arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ya, sederhana. Dan yang terakhir, jangan sok iya kan? Janganlah menganggap dirimu iya, jangan sok pintar. Nah, itu dia. Dan ini memang semua musuh-musuh dari kesepakatan. Kalau orang sok pandai, ya, ada di komunitas kita orang sok pandai, sok tahu, ya pasti dibenci, ya kan? Mungkin tidak disebutkan, tidak disampaikan. Ya. Tapi ketika ada orang sok pintar, ya pasti tidak disukai. Ketika ada orang yang merasa terlalu tinggi, pasti tidak disukai. Dan ini semua musuh-musuh kesepakatan. Dan kembali di sini memang butuh kerendahan hati. Butuh kerendahan hati untuk bisa sepakat. Kalau memang hal-hal yang tidak terlalu prinsipil, contohnya kita mau buat pesta, lauknya apa, ya kan? Kemudian kebanyakan jemaat daging babi aja gitu ya contohnya ya. Kemudian saya sendiri yang bilang pokoknya harus ayam kampung. Padahal semua sudah berdua ya. Kan nggak perlu saya pertahankan itu kan. Ya berdua lah. Iya kan? Gak apa-apa. Mungkin berikutnya bisa ayam kampung. Kan nggak apa-apa itu. Berdua dulu kita sekali ini. Pokoknya kalau tidak ayam kampung, saya tidak mau gereja lagi. Waduh, kok kayak gitu? Janganlah cepat-cepat begitu. Ya. Demi kesatuan. Ya. Contohnya pemilihan baju. Ibu-ibu. Ada yang bilang warna biru, ada warna kuning. Ibu-ibu 8 orang, ya kan? Sudah sepakat semua harus kuning. Ibu ini harus biru. Kalau nggak biru, saya tidak mau. Ya kan? Mengapa harus begitu? Kalau tidak biru, saya tidak mau ikut. Tidak ikut lagi sangkor. Waduh. Nah itu yang merusak Bapak Ibu ya. Hal-hal sederhana seperti itu. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pertahankan. Kita bisa negosiasikan. Kita bisa merendahkan diri. Oke lah. Walaupun saya tidak suka memang warna kuning ini, karena saya pikir ini lebih menjurus pada Golkar, tetapi demi kesatuan, ya udahlah. Begitu seharusnya Bapak Ibu. Amin. Amin enggak ini? Amin. Kecuali soal iman, ya kan, barulah kita adu otot di sana. Tetapi kalau hal-hal sederhana seperti itu Bapak Ibu, sudahlah. Gimana baiknya? Kan begitu ya. Ayo sudahlah, yang penting kita bersama-sama. 17-19 saya satukan. Poinnya adalah jangan membalas kejahatan. Lakukanlah kebaikan tanpa pandang bulu. Amin. Jadi melakukan kebaikan itu jangan lihat dulu bulunya. Ini hitam apa kuning ini. Jangan. Lakukan saja kebaikan itu. Dan jangan membalas kejahatan, ya. Dikatakan berikan hak, berikan tempat kepada Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dan kalau Tuhan yang membalaskan, itu pasti adil. Tetapi kalau kita yang membalas, seringkali tidak adil. Ya, karena pembalasan kita adalah pembalasan manusia. Kalau orang cubit kita, kita biasanya akan melakukan yang lebih keras. Ya. Dan di sini kita juga dituntut untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini luar biasa. Ini ajaran-ajaran yang luar biasa yang kita dapatkan dalam kitab suci. 20, saya cepat karena waktu. Poin yang saya berikan adalah mengasihi musuh adalah dengan menunjukkan kepedulian. Ya, jadi musuh itu tidak perlu dibenci. Tapi dengan mengasihi dia, itu pun sebenarnya itu merupakan pukulan bagi dia. Ya, dengan mengasihi musuh kita, memberi dia makan, ya. Kita sudah tahu bahwa dia memusuh kita, dia memfitnah kita, dia menjelek-jelekan kita di belakang. Kemudian kita peduli kepada dia, kita berikan dia makan, kita berikan dia minum.
kita traktir dia. Ya, dengan berbuat demikian sebenarnya musuh itu pun sudah KO ya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dengan memberi seteru kita makan, dengan memberikan dia minum, kita sebenarnya sedang menumpukan bara, berarti itu panas ya. Ya, ini Bapak ini luar biasa ya. Saya sudah jahatin dia, saya sudah fitnah dia, tetapi dia tetap baik. Itu pukulan bagi dia. Iya kan? Apapun yang saya lakukan, dia tidak pernah membalas. Dan itu menjadi poin bagi kita. Terakhir Bapak Ibu, 21. Kebaikan pasti menang atas kejahatan. Amin. Maka dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kebaikan pasti menang atas kejahatan. Kebenaran pasti menang atas kesalahan. Pengampunan pasti menang atas kebencian. Kasih pasti menang. Ya. Ketika orang disakiti itu pasti sakit. Ketika orang menyakiti kita itu pasti sakit. Tetapi kita diminta untuk menanggulangi kemarahan kita. Ya. Untuk tetap melakukan kebaikan, untuk tetap berbuat baik. Karena orang yang tidak sanggup menanggung sakit hatinya dengan tenang, berarti dia sudah dikalahkan oleh amarahnya. Ya. Kalau kita langsung marah, maka kita tidak bisa melakukan ini. Tapi ketika orang berbuat jahat, kita tetap melakukan yang baik, maka kebaikan itu pasti menang. Terakhir Bapak Ibu, saya tutup di sini. Kita baca bersama untuk menutup pertemuan kita pada malam ini. 1, 2, 3. Hidup di dalam kasih adalah pilihan dan keputusan terbaik bagi setiap orang beriman. Jadi ini adalah keputusan kita. Kita bisa memilih untuk hidup di dalam kasih, dan aplikasinya semua tadi yang kita sudah paparkan. Ya. Kita yang memilih untuk hidup dalam kasih. Kita tidak usah terpengaruh dengan apa yang dilakukan orang kepada kita. Kita memilih untuk mengasihi dia. Ini firman Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Engkau meminta kami mengasihi sesama kami.